Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aliza Nisa dari kelas A semester 2 dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang saya buat, yaitu analisis balaghah dalam menafsirkan Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah balaghah. Analisis balaghah dalam menafsirkan Al-Quran. Apa sih balaghah? Balaghah atau apa sih ilmu balaghah? Ilmu balaghah merupakan sebuah literatur ilmu yang harus dipelajari, dipahami, dan dikuasai oleh seorang muslim dalam rangka memahami keindahan bahasa Arab dan memahami makna dalam teks-teks Al-Quran. Dalam balaghah terdapat 3 aspek pembahasan, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Mungkin dalam pengertian itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikitnya biografi para ulama-ulama ilmu balaghah. Karena gimana pun kita bukan hanya mampu untuk memahami apa sih ilmu balaghah, tapi juga harus mampu mengetahui siapa sih ulama-ulama ilmu balaghah atau tokoh-tokoh penting dalam pengembangan ilmu balaghah. Beberapa tokoh-tokoh penting dalam pengembangan ilmu balaghah diantaranya yaitu Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit adalah seorang penyair Arab yang orang Arab bersepakat bahwa ia adalah seorang penyair dari kampung, dan sebagian berpendapat bahwa ia hidup selama 120 tahun. Selama hidupnya itu 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa keislaman. Ia wafat pada tahun 554 Hijriah. Selanjutnya yaitu Abu Thayyib atau Muhammad bin Al-Husain. Abu Thayyib ini adalah seorang penyair kondang yang mendalami kata-kata bahasa Arab yang cukup aneh. Namun isi syairnya itu sangat indah dan memiliki keistimewaan yang bercorak filosofis. Dalam syairnya itu memiliki banyak kata-kata kiasan yang mampu menguraikan rahasia jiwa. Ia lahir di Kufah, tempat itu di Kindah. Ia lahir pada tahun 303 Hijriah dan wafat pada tahun 354 Hijriah. Ia hidup selama 51 tahun dalam tahun Hijriah. Yang selanjutnya itu Umru al-Qais. Umru al-Qais ini adalah seorang penyair pada masa jahiliyah yang merintis bagian bab-bab atau macam-macam syair. Ia dilahirkan pada tahun 130 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 80 sebelum Hijriah. Ia adalah seorang keturunan seorang bangsawan karena nenek moyangnya adalah para raja-raja di Kindah. Syair beliau pernah digantungkan di Ka'bah. Salah satu syair beliau yang masyhur. Selanjutnya itu Abu Tamam atau Habib bin Aus al-Tahi. Ia adalah seorang penyair yang masyhur, satu-satunya yang mendalami pengetahuan tentang ilmu ma'ani, fasaha al-syair, dan beliau itu mempunyai banyak hafalan. Ia wafat di Mosul pada tahun 231 Hijriah. Selanjutnya Jarir bin Atiyah al-Tamimi. Jarir ini seorang di antara 3 penyair terkemuka pada masa Bani Umayyah, yaitu dari ketiga itu yaitu Al-Aqtal, Jarir, dan Al-Farazdaq. Dalam beberapa segi, Jarir ini melebihi kedua rekannya, dan Jarir ini wafat pada tahun 110 Hijriah. Selanjutnya itu yaitu Al-Buturi. Al-Buturi ini adalah seorang penyair pada pemerintahan Bani Abbasiyah yang profesional. Bahkan ketika Abu Al-Ala ditanya tentang Al-Buturi, ketika seorang penanya itu mengatakan, siapakah penyair yang ahli di antara
tiga penyair. Maksudnya tiga penyair itu Al-Buturi, Abu Tamam sama Al-Mutanabi. Terus Abu Al-Ala ini menjawab, Abu Tamam sama Al-Mutanabi ini adalah seorang filosof, sedangkan yang seorang penyair adalah Al-Buturi. Al-Buturi ini dilahirkan di Manbaz dan wafat di sana juga pada tahun 284 Hijriah. Selanjutnya yaitu Syaif al-Daulah. Ia adalah Abu al-Hasan Ali bin Abdullah bin Hamdan. Ia adalah Raja Halab yang sangat cinta syair. Lahir pada tahun 303 Hijriah dan wafat pada tahun 356 Hijriah. Selanjutnya Ibnu Waqi'. Ibnu Waqi' adalah seorang penyair ulung dari Baghdad. Lahir di Mesir dan wafat di Mesir juga pada tahun 393 Hijriah. Selanjutnya Ibnu Qoyah. Ibnu Qoyah ialah seorang penyair dari Damaskus. Ia telah menjelajahi beberapa negara dan banyak mendapatkan pujian dari masyarakat yang mengenalinya. Ia sangat syair beliau itu sangat masyhur dan terutama buku-buku syairnya yang sangat populer. Ia wafat pada tahun 517 Hijriah. Selanjutnya Al-Ma'ari atau Abu Al-Ala Al-Ma'ari. Ia adalah sastrawan, filosof dan penyair yang masyhur. Lahir di Ma'arah, kota kecil di Syam. Matanya buta karena penyakit cacarnya di usia 4 tahun. Al-Ma'ari ini meninggal di Ma'arah juga pada tahun 449 Hijriah. Selanjutnya Ibnu Tawizi, yaitu seorang penyair dan sastrawan. Bin al-Tawizi ini wafat di Baghdad pada tahun 58 Hijriah dan sebelum wafatnya ia mengalami kebutaan selama 5 tahun. Selanjutnya Abu Fath Kusayyajin. Abu Fath Kusayyajin ini adalah seorang penyair profesional yang terbilang sebagai pakar sastra. Ia cukup lama menetap di Mesir dan berhasil mengharumkan negeri. Dia wafat pada tahun 330 Hijriah. Terus selanjutnya Ibnu Kafajah. Ibnu Kafajah adalah seorang penyair dari Andalus. Ia tidak mengharap kemurahan para raja sekalipun menyukai sastra dan sastrawan. Maksudnya ia tidak mengharapkan seperti kayak pujiannya gitu, tapi Ibnu Kafajah ini ia wafat pada tahun 533 Hijriah. Selanjutnya itu Muslim bin Al-Walid yang dijuluki dengan Syari Al-Ghawani. Ia adalah seorang penyair profesional dari dinasti Abbasiyah. Ia adalah orang yang pertama kali menggantungkan syairnya dalam Ilmu Badi'. Dia wafat pada tahun 208 Hijriah. Selanjutnya itu Abu Al-Atiyah. Abu Al-Atiyah adalah seorang Abu Al-Atiyah atau Ishaq bin Ismail bin Al-Qasim, lahir di Kufah pada tahun 130 Hijriah. Syair yang beliau buat itu mudah dipahami, padat, dan tidak banyak yang mengada-ngada. Kebanyakan syairnya tentang zuhud dan pribahasa. Dia wafat pada tahun 211 Hijriah. Kenapa sih para ulama-ulama ilmu balaghah itu kebanyakan seorang penyair? Karena menurut Syauqi Dzaif itu merujuk pada pendapat An-Nabighah, balaghah muncul pada saat era pra-Islam yang dilakukan oleh para penyair zaman jahiliyah. Tapi menurut
itu diawali dengan kajian mazaz Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.